Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliano Komanjali dari kelas DTS PSIA RFEC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisa saya terkait analisis jaringan 2G dari data yang sudah saya ambil. 2G. Pada awalnya tahun 1990-an untuk pertama kalinya muncul teknologi jaringan seluler digital yang hampir bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teknologi jaringan analog atau biasa kita kenal dengan 1G. Seperti contohnya yaitu suaranya lebih jernih, keamanan lebih terjaga, dan kapasitas yang lebih besar. 2G atau yang sering kita sebut dengan GSM muncul terlebih dahulu di Eropa, sementara Amerika mengandalkan DAMPS dan Qualcomm CDMA pertama mereka. Kedua sistem ini, yaitu GSM dan CDMA, mewakili generasi kedua atau yang bisa kita kenal dengan 2G dari teknologi jaringan nirkabel dan juga kenyataan bahwa generasi pertama mulai menghilang satu dekade yang lalu sehingga harus ada generasi yang baru. Nah, pada dasarnya 2G ini merupakan perkembangan dari 1G di mana karena berbagai kebutuhan makanya 2G ini diterbitkan. Nah, pada simpelnya 2G itu sendiri merupakan jaringan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar yang awalnya di Finlandia oleh Radio Linja atau yang sekarang bagian dari Elisa pada tahun 1991. Berbeda dengan 1G, 2G menggunakan sistem digital. Nah, sementara 1G yang sama-sama kita ketahui bahwasanya itu masih teknologi pertama. Jadi masih menggunakan jaringan yang analog atau sistemnya yang analog. Setelah itu barulah terbit 2G dengan menggunakan sistem digital. Selain melayani komunikasi suara, 2G itu sendiri juga dapat melayani komunikasi teks, yakninya SMS. Nah, itu sedikit cerita singkat mengenai sejarah dan juga pengertian dari 2G untuk kawan-kawan yang belum mengetahuinya atau yang sudah mengetahui agar dapat mengingat-ingat kembali. Nah, inilah run log file yang sudah saya ambil dari aplikasi Thames Investigation, di mana data DT yang sudah dimasukkan ke dalam Thames Investigation. Di mana di sini bisa dilihat bahwasannya untuk durasi jam pengambilan dan juga jam selesai mengambil data itu sendiri. Ini sudah tertera dengan jelas bahwasanya jam pengambilan atau tahun pengambilan ini yaitu 2017, data yang sudah lama. Nah, di sini bisa kita saksikan sendiri gimana seorang drive tester atau drive test melakukan pengambilan data di jalanan, yakni ini itu di Bekasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang namanya kita analisa jaringan tentu tidak jauh dan tidak lepas dari yang namanya KPI jaringan itu sendiri. Nah, karena sekarang saya membahas tentang 2G, jadi berikut KPI jaringan 2G serta berbagai atau beberapa parameter yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu RX level. RX level itu sendiri kalau pada 3G itu biasa disebut dengan RSCP. Sementara pada 4G itu biasa disebut dengan RSRP. Nah, kemudian ada RX Qual pada 2G atau kalau pada 3G itu adalah ECNO. Itu kualitas sinyal. Sementara pada 4G itu RSR key. Key-nya itu kualitas sama aja, mirip-mirip. Nah, kemudian ada throughput. Throughput ini biasanya diartikan dengan kecepatan transfer data. Nah, saya bahas satu-satu terlebih dahulu. RX level ini merupakan kuat atau lemahnya sinyal yang tertangkap dari seorang drive tester yang mana datanya diolah nantinya. Di sini bisa kita lihat bersama ada beberapa warna-warna. Itu sebenarnya hanya warna untuk menentukan saja, warna untuk menandai saja bahwasanya ini ada levelnya excellent, very good, good, fire, poor. Di mana poor itu warna merah, barangkali itu yang paling buruk, biru yang paling bagus. Nah, begitu juga dengan RX Qual atau kualitas jaringan, di mana di sini terdapat
kecil sama dari sekian-sekian, itu bisa kita saksikan di layar. Nah, kemudian juga begitu juga dengan throughput, di mana untuk throughput itu sendiri warnanya memang agak berbeda dari yang lain. Di mana kalau throughput itu biasanya dilabeli dengan warna ungu untuk excellent. Nah, kemudian selanjutnya saya membahas mengenai kriteria bad spot. Pada data yang telah diambil dan telah saya screenshot itu di mana sudah saya jelaskan tadi bahwasanya datanya diambil selama lebih kurang 58 detik. Mohon maaf, 58 menit. Nah, untuk startnya itu sudah ada tanggal, tahun, bulan, dan lain sebagainya. Ada latitude dan juga longitude-nya. Nah, di sini untuk kriteria bad spot, saya mendapatkan 3 buah kriteria, yakni itu satu drop call, ideal mode, dan juga call failure. Nah, di sini saya mungkin membahas satu saja mengenai drop call. Nah, di sini drop call. Drop call itu sendiri merupakan kondisi di mana pembicaraan yang sedang berlangsung terputus sebelum pembicaraan tersebut selesai. Nah, barangkali ada suatu situasi di mana teman-teman semua sedang nelpon atau telepon lewat WA atau video call. Mohon maaf, mungkin video call agak berbeda sedikit. Mungkin kawan-kawan sedang melakukan panggilan telepon, itu kadang tiba-tiba terputus sementara, tapi nanti bakalan nyambung lagi seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan drop call atau kondisi di mana pembicaraan yang sedang berlangsung terputus sebelum pembicaraan tersebut selesai. Biasanya ditandai dengan kalau lagi nelfon itu bunyinya tutut seperti itu. Nah, hal ini atau drop call ini biasanya disebabkan karena adanya missing network, payload pollution, handover failure, dan juga optimasi pada konfigurasi antena. Nah, dari sekian banyak penyebabnya, barangkali salah satunya yang menyebabkan drop call atau bisa jadi beberapa. Nah, cara untuk mengatasi drop call ini yaitu dengan menambah set baru atau mengubah posisi antena pada set. Sebenarnya banyak cara untuk mengatasi, tapi beberapa diantaranya yaitu menambah set baru. Tapi barangkali untuk menambah set baru itu perlu perancangan atau perlu perencanaan yang lebih spesifik lagi. Makanya biasanya dilakukan cara untuk mengatasinya yaitu dengan merubah posisi antenanya atau mengubah arah antenanya lah, barangkali tidak tercover sama antena yang sudah ada pada site. Atau bisa jadi dengan menambah set baru kalau set ini dibutuhkan. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yuliano Kemanjali mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi dalam penyampaian materi ini, karena saya juga masih dalam rangka belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.